pilihannya yang kita nyatakan lulus adalah 63.717 orang. Dengan perbandingan pilihan pertama sejumlah 83%, yaitu sekitar 52.862, pilihan kedua sejumlah 10%, dan pilihan ketiga 7%. Angka 63.717 orang. Angka ini tentu beberapa kota yang kita miliki tidak terpenuhi, meskipun jumlah pendaftarnya banyak, karena banyak yang mendaftar di prodi-prodi yang gemuk. Sehingga jumlah itu harus berkompetisi, misalnya tadi PAI, perbankan syariah, farmasi, teknologi informasi. Karena itu angka-angka ini mengurangi jumlah pendaftar yang lain, tidak terpenuhi, ya, sehingga nanti semuanya akan bisa dituntaskan oleh masing-masing PTKIN melalui jalur mandiri di seleksi masing-masing kampus. Dari sisi kelompok lulus per prodi, kita bisa saksikan jadi IPS menempati jumlah kelulusan yang paling tinggi, yaitu angka 35.228 orang. Kemudian disusul dengan prodi agama 17.552 orang, dan berikutnya adalah dari IPA 4.525 orang, dan selanjutnya ada bahasa Arab, bahasa Inggris, serta bahasa. Dan ini menjadi matching karena memang sebagian besar kampus kita, dari 58 kampus tambah 1, itu adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang core bisnisnya masih ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu sosial. Sehingga memang hanya prodi UIN, Universitas Islam saja yang menggelar program ilmu-ilmu di bidang IPA. Dari jumlah itu perlu kami share, kami sampaikan bahwa ada 10 ranking atau 10 PTKIN dengan jumlah lulusan terbanyak berdasarkan kelulusannya. Yang pertama, UIN Raden Intan Lampung dengan menerima jumlah mahasiswa 3.323 orang. Kemudian berikutnya UIN Wali Songo Semarang 2.790 orang. Ya, UIN Wali Songo Semarang 2.790 orang. Kemudian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2.642 orang. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati 2.641 orang. UIN Raden Fatah Palembang 2.623 orang, disusul oleh dari UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Sumatera Utara Medan, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, UIN Alauddin Makassar, dan UIN Ar-Raneri Banda Aceh. Ini 10 kampus perguruan tinggi keagamaan yang menerima mahasiswa terbanyak jalur UMPTKIN tahun 2022 ini. Kalau kita lihat dari sisi rata scoring, maka scoring tertinggi dari hasil tes ujian yang kita lakukan ada di titik rata-rata 792 poin, sementara ratanya adalah 505,453. Dari sisi komposisi nilai, angka itu menyebar pada rata bahasa Arab yang paling tinggi. Ya, bahasa Arab itu rata-rata ternyata calon pendaftar mahasiswa di PTKIN pinter-pinter bahasa Arabnya. Ini terbukti 520.2587, nilai bahasa Arabnya bagus-bagus. Dibanding dengan nilai bahasa Inggris yang 518, sekian, apalagi IPA 506, sekian, dan agamanya malah tidak terlalu banyak, di bawah 500. Ya. Kemudian dari sisi 10 PTKIN rata dengan scoring tertinggi, ya, dengan rata scoring tertinggi, kita bisa lihat paling tinggi scoring tertingginya ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan angka 573,646, disusul UIN Syarif Hidayatullah, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Ampel, UIN Wali Songo, UIN Said Ali Rahmatullah, UIN Raden Mas Said, IAIN Kudus, dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Rata tertinggi berdasarkan program studi, yang paling kompetitif atau nilainya paling tinggi adalah ekonomi syariah yang ada di UIN Syarif Hidayatullah dengan nilai 606, angka yang cukup signifikan, cukup spektakuler, angkanya tinggi. Kemudian berikutnya juga dari ilmu Al-Quran dan Tafsir, bahasa Arab dan sastra, komunikasi dan penyiaran Islam, dan pendidikan bahasa Arab. Ini semuanya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi prodi dengan rata tertinggi. Selamat untuk UIN Sunan Jogja yang kompetisinya tinggi sekali. Kemudian disusul dengan pendidikan bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah, pendidikan PAI Jogja, ekonomi syariah UIN Sunan Ampel,
Hukum Keluarga Islam Sunan Kalijogo dan Manajemen Keuangan Syariah Sunan Kalijogo. Ya, ini hampir 6-7-nya dari Sunan Kalijogo. Ini karena pendaftaran banyak, prodinya tidak terlalu banyak, dan yang diterima juga sedikit, karena itu lebih banyak kompetisinya. Dari si daya saing juga hampir sama polanya. Jadi keketatannya adalah peminatnya, misalnya yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga itu peminatnya 17.243, lulusnya 12.000, karena itu keketatannya 13,53. Ini bisa kita lihat rankingnya mulai dari Sunan Kalijaga, Syarif Daulatullah, Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Mataram, Maulana Malik Ibrahim, Sultan Syarif Kasim, Sayyid Rahmatullah, dan terakhir dari UIN Sumatera Utara Medan. Dari sisi 10 prodi daya saing tertinggi, kita bisa lihat komposisinya masih di seputar prodi-prodi yang memang peminatnya banyak di tahun-tahun yang lalu, yaitu ada di PAI, Tadris Fisika, tambahan ini masuk, Pendidikan Agama Islam, Farmasi, Ekonomi Syariah, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Manajemen Pendidikan, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, serta Teknik Informasi di hampir semua kampus, terutama di UIN Sunan Kalijaga, Antasari Banjarmasin, Ampel, Alauddin, Syarif Daulatullah, dan yang lainnya. Karena itu ini bagian dari prestasi yang sudah diperoleh oleh para pimpinan pengelola kampus PTKIN yang ada di Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, kita perlu memberikan apresiasi khusus kepada satuan pendidikan yang ada di sekolah lanjutan tingkat atas SLTA maupun MAN yang menyekolahkan anak didiknya di PTKIN. Apalagi dengan rata yang tertinggi. Kita lihat rata paling tingginya adalah diperoleh oleh MAN Insan Cendekia Pasuruan dengan nilai 599, sekian. Dilanjutkan dengan MAN Insan Cendekia Siak 595, kemudian Madrasah Aliyah Kafila, MAN Insan Cendekia Kota Batam, MAN Insan Cendekia Padang Pariaman, MAN 2 Kota Malang, SMA 1 Tambun Selatan, MAN Insan Cendekia Gorontalo, dan MAN 1 Yogyakarta, serta MAN 2 Kudus. Ini dari sisi anak didik mereka yang kuliah didaftarkan di PTKIN dengan hasil nilai yang rata yang cukup tinggi. Dari sisi penyebaran wilayah satuan pendidikan tinggi bisa kita lihat dalam map ini, dalam peta ini, yang gambarnya agak gelap, itu berarti kompetisinya lebih tinggi, berada di daerah Jawa Timur. Jawa Timur luar biasa, di sekitar Jawa Timur kampus mereka nilainya bagus-bagus, kemudian ada di Kalimantan Tengah, yaitu Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan dengan di Sumatera Lampung, ini sekitar Lampung ya, Sumatera Timur ya, berarti Sumatera Lampung dan sekitarnya metro. Dan di Sulawesi serta beberapa titik yang lain ada di Pulau Nusa Tenggara, Irian itu dan sebagainya. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai informasi pengumuman kelulusan UMPTKIN. Hal-hal selanjutnya adalah peserta harus mengakses pengumuman ini yang akan bisa diperoleh melalui akses website di pengumuman.um/ptkin/ptkin.ac.ac.id. Semuanya bisa mengambil informasi, nanti akan dimulai pada pukul 13.00 dengan cara peserta memasukkan nomor ujian yang ada di kartu mereka, dan kemudian peserta akan mendapatkan informasi dari PTKIN masing-masing, dari kuliah di mana, dan selanjutnya semua tindak lanjutnya diserahkan pada kampus masing-masing untuk mengumumkan tentang tata cara kelulusannya, tata cara pendaftarannya, registrasinya, dan sampai kemudian mulai kapan tanggalnya, sampai kemudian mulai kapan kuliahnya, dan lain sebagainya. Setelah ini semuanya adalah kewenangan otoritas dari perguruan tinggi masing-masing. Dari kami atas nama Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN 2022 Nasional menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang selalu mengawal, mengadvise, memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kami, dari para mitra, dari pimpinan Kementerian Agama, Gus Menteri Agama, Pak Sekjen, Pak Dirjen Pendidikan Islam, Pak Direktur PTKI, dan semua pimpinan, ada yang staf ahli, staf khusus yang memberikan pengawalan dan arahan kepada kita semuanya. Para pimpinan, para panitia lokal, para pokja, luar biasa. Keberhasilan hari ini adalah keberhasilan kita semuanya, konsolidasi dan kebersamaan kita semuanya.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG selaku Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PTKN se-Indonesia. Dan hari ini adalah hari deg-degan nasional bagi 98.968 siswa se-Indonesia yang menanti pengumuman kelulusan, yang insya Allah pengumuman ini akan dipublikasikan, bisa diakses langsung tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi para siswa yang sudah mengikuti ujian kemarin, silakan nanti mengakses langsung website pengumuman http://pengumuman.um/ptkin.ac.id. Bapak Ibu hadirin hadirat beserta konferensi pers kelulusan UMPTKIN tahun 2022 yang saya hormati, baik yang hadir secara offline di Gedung Rektorat UIN Wali Songo Semarang serta yang hadir di Zoom meeting. Saatnya teman-teman wartawan yang hadir di ruangan ini bisa memberikan pertanyaan jika ada yang ditanyakan kepada Ketua Panitia atau kepada Kepala Sekretariat. Kami persilakan. Mas Slamet, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari media mana? Saya mau selamat dari Gatra. Mungkin kalau soal teknis pelaksanaan 2002, ya, oke lah sudah, tinggal nanti nunggu pengumuman. Tapi kalau lihat dari apa yang terjadi di UMPT PTKIN 2002, mungkin ke depan akan ada perubahan lagi. Mungkin panitianya sudah nggak Pak Imam Taufik, tapi mungkin secara nasional juga perlu disiapkan bareng karena tadi PTKIN pun bahkan SMK dominan dan SMA juga banyak, gitu. Ada 113.000 semacam itu. Tapi ternyata di UMPTKIN juga ada semacam penjurusan dari IPA IPS. Satu sisi tahun ini kan SMA sudah tidak ada penjurusan. IPA IPS sudah tidak ada. Nah, itu apakah nanti jadi semacam rekomendasi panitia sekarang untuk ke depan seperti apa konsepnya dengan tidak adanya IPA IPS macam itu. Kalau mungkin di MAN, mungkin masih ada jurusan agama atau apa, mungkin beda kementerian kan soalnya kan semacam itu. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Slamet. Satu lagi monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan Istip dari Antara. Ya, Mbak siapa? Istip Saroh. Istri Sari. Istip Saroh. Istip Saroh. Oh, Istip Saranya. Pakai B, Pak. Yang pertama, yang mau saya tanyakan, sangat tertarik dengan peserta difabel ya. Ini 82 peserta di tahun ini. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah memang ada peningkatan ketertarikan para difabel, karena ternyata dijelaskan tadi ada bimbingan, pendampingan dan sebagainya yang dilakukan oleh para panitia kayak gitu kan. Ini menunjukkan bahwa pihak panitia pun sangat perhatian betul terhadap mereka. Terus yang kedua, kalau melihat kemajuan zaman saat ini kayak gitu kan, kebanyakan mereka mulai beralih kepada teknologi dan sebagainya gitu kan. Nah, ternyata kalau melihat jumlah antusias pendaftar kayak gini, ini jurusan ini kayak gitu kan untuk yang agamaan ternyata masih menarik bagi masyarakat kayak gitu. Nah, ada enggak dibandingkan yang sebelumnya kayak gitu, ternyata jumlahnya semakin meningkat, tren selain tadi dari SMK mengalami ketertarikan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, jumlah kuota yang masih belum terpenuhi itu karena apa gitu? Kendalanya karena apa? Apakah ada upaya
lainnya, terus setelah kemudian ini memang sudah selesai penutupan, ada kemungkinan nggak kota-kota yang masih terbuka itu masih bisa disebarluaskan lagi ke peserta didik? Ini ternyata masih ada kota yang masih ada yang kosong kayak gitu. Siapa tahu mereka tertarik ke arah situ. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih dari LKBN Antara, dari sayap kanan. Cukup? Oke, monggo silakan Prof. Terima kasih. Yang pertama, memang kita perlu melakukan evaluasi dan kajian yang komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan secara akademik ujian tahun ini. Salah satu yang menjadi isu bersama kami di forum pimpinan PTKIN adalah dinamika COVID-19 waktu itu. Jadi kami memutuskan ujian kali ini totally online, fully online. Jadi online-nya tidak online on-site. Artinya mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa itu ujiannya dengan menggunakan alat masing-masing di rumah, mau PC maupun HP atau gadget, yang lain di rumah masing-masing. Pelaksanaannya 100% online dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Dengan kita menjaga quality assurance-nya, kualitas mutunya yang tepat. Kita juga sudah melakukan modifikasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 12 fitur yang baru yang dalam aplikasi kita yang bisa di-download di App Store, ada di-download di yang lainnya itu. Salah satunya ada fitur yang bisa mengamati sejauh mana keberisikan orang-orang di sekitar itu. Bisikan apa kanan kiri bisa ketahuan karena kita harus pakai mikrofon yang sensitif dan juga harus foto sedemikian rupa. Jadi pengawasan ujian dilakukan oleh masing-masing pengawas. Satu pengawas mengawasi 20 orang secara online itu dalam pelaksanaannya. Dan ini menurut kita sudah menjadi sebuah model ujian yang cukup representatif, cukup bisa dipandang akurasinya dan validitasnya. Karena itu kemudian kita besok melakukan evaluasi di Palembang dari bapak pimpinan dan yang lainnya, kira-kira perlu improvisasi apa. Salah satu yang menurut saya isu nasional memang penting, betul, jadi mulai hilangnya penjurusan itu. Kami tadi menyampaikan bahwa itu hanya kategorisasi, kita tadi menyebut ada IPA, IPS, bahasa dan sebagainya, itu bukan dari sisi jurusan, karena jurusan kita angkanya cukup banyak. Tapi kategorisi dari sisi bagaimana disiplin, jadi itu yang apa namanya kita perlu sampaikan. Dan ini menjadi PR kita, saya yakin kita akan update bersama, kalau memang ke depan tidak ada penjurusan seperti itu, maka tentu kita akan menyesuaikan dengan pola-pola yang ada di tingkat nasional. Kemudian dari sisi peningkatan peserta, kita juga mengalami peningkatan dari sisi jumlah pendaftar dari tahun-tahun yang lalu. Angka yang tadi saya sebutkan itu jumlah peningkatan signifikan dari tahun pendaftaran yang lalu, hanya finalisasinya yang beda. Jadi finalisasinya memang tidak sebanding dengan jumlah pendaftarnya. Kemudian dari sisi difabel, tentu angka ini kita yang daftar difabelnya cukup banyak dan lebih daripada tahun yang lalu, kita 82 orang. Dan sejak awal kita perlu pastikan bahwa mereka harus terafirmasi, teradvokasi secara tepat. Kami bahkan dalam salah satu monefnya itu dari sisi disabilitas ini ada satu monef kita yang menemukan satu peserta yang ada di mana itu Banjarmasin daftar di UIN Antasari Banjarmasin. Dia adalah sosok yang luar biasa berprestasi, dia juara PON di Papua. Kemudian dia juga bisa membuat program untuk orang-orang yang difabel itu, IT-nya. Bahkan dia mengusulkan tahun depan harus ada afirmasi khusus dari si aplikasinya, beda dengan orang yang sehat secara total. Kemudian juara-juara yang lain luar biasa banyaknya. Ini dari sisi ternyata memang berangkat dari pengawalan kita, mengafirmasi yang vokasi mereka, kita menemukan potensi yang luar biasa dari calon mahasiswa baru kita, apalagi dari orang-orang yang memiliki kekurangan atau ketidaktotalan kemampuan fisik mereka. Nah, kemudian dari sisi pendaftaran yang meningkat ini tentu kita masih, tadi saya diskusi dengan Pak Kepala Kantor Sekretariat, ada jumlah kota yang tidak terpenuhi. Jumlah kota tidak terpenuhi itu salah satunya adalah didasarkan pada mengumpulnya atau jumlah yang banyak pada prodi tertentu. Jadi jumlah pendaftar misalnya PAI, itu kan kotanya sedikit, yang daftar sangat banyak. Jumlah perbankan syariah, kemudian farmasi. Sementara ada prodi-prodi lain
yang peminatnya tidak sekompetitif prodi-prodi yang PAI dan yang lainnya, sehingga kemudian angka ini menjadi tersisa dan nanti akan digunakan sepenuhnya oleh kampus masing-masing. Kampus masing-masing akan terbaca kota itu, misalnya di UIN Wali Songo Semarang, dari kota yang kita miliki itu tidak terpenuhi, misalnya ada 50 orang, maka 50 orang ini akan masuk pada jalur mandiri yang hari ini masih berjalan. Jadi masukkan pada kota kampusnya masing-masing, dan tidak mungkin kota ini kemudian kita umumkan ada kota sisa sekian, sekarang daftar lagi, ya tidak. Ini urusan profesionalitas dan sudah selesai, maka kewenangannya ada di kampus masing-masing karena kota itu adalah usulan dari kampus masing-masing, kami hanya merekapitulasi saja. Mungkin begitu. Ada yang lain? Oke. Ya, kota mahasiswa itu kan menentukan mahasiswa itu kan berimplikasi serius, Pak. Jadi kalau kotanya kita 1000 misalnya, dengan dibagi 5 jalur atau 3 jalur pendaftaran, SEPAN, UMPTKN dan ini jalur mandiri misalnya, maka mandiri akan terporsi 30%, jalur kita ini hanya 40%, yang jalur sebelumnya 30%. Itu sudah patokan nasional, nggak boleh melebihi angka itu. Jadi termasuk menentukan kota 1000, itu kan kampus prodi akan berhitung banyak, sejauh mana sarprasnya, sejauh mana dosennya, sejauh mana kemampuan SDM-nya mendukung itu. Nah, kalau tidak mampu tentu akan menjadi problem, sehingga angka ini diputuskan sepenuhnya oleh masing-masing kampus, oleh rektor dengan SK rektornya dan kemudian diusulkan ke kami. Dan tentu tidak ada kampus yang akan bermain-main dengan kota ini, karena berimplikasi pada akreditasi juga. Semakin banyak kita menerima mahasiswa di luar kapasitas, maka akreditasinya nanti akan berat dalam melakukan proses kelulusan tepat waktu, kemampuan dosen harus sebanding dengan mahasiswa, jumlah penyeimbangan dosen mahasiswa 1 dibanding 30 orang itu. Kalau diperbanyak kan menjadi kampus menjadi berat. Maka saya termasuk di sini mengapresiasi salah satu strateginya UIN Sunan Kalijaga. Dia pendaftarnya cukup banyak, tapi yang diterima cukup sedikit. Cukup sedikit. Karena dia memegang idealitas itu. Saya nerima nggak usah banyak-banyak karena menjamin mutu, dosennya nggak banyak, sarprasnya sudah cukup banyak, nggak mau kelebihan itu. Tapi bagi kampus-kampus tertentu masih berpikir saya ingin mahasiswanya banyak biar lebih bisa improvisasi gitu kan. Ya, menurut saya itu masing-masing kewenangan masing-masing, tapi ada pada kampusnya masing-masing. Oke, demikian. Monggo silakan. Tahun sebelumnya seperti apa. Kemudian yang kedua soal teknis tadi sudah dijelaskan sedikit ya, tapi saya pengen tahu teknis rincinya setelah ini, apakah memang mudah untuk mengakses itu, cukup memasukkan nomor peserta ujian dan selanjutnya. Kemudian nanti secara teknis ini dijelaskan tadi ditentukan oleh untuk tindak lanjutnya daftar ulang ke kampus masing-masing. Teknis daftar ulang itu sudah tercantum dalam pengumuman yang kelulusan ini, atau nanti mengakses ke kampus masing-masing? Begitu, terima kasih. Saya jawab yang pertama, Mas. Untuk tren SMK memang dari waktu ke waktu naik ya. Tapi angka eksaknya nanti bisa setelah ini bisa kita cari ya. Tapi trennya dari waktu ke waktu untuk peserta dari SMK memang naik, dan kemarin juga cukup mengejutkan karena mengalahkan Alia. Ini di mana-mana begitu, Mas ya. Saya kira itu. Yang pendaftaran kan otomatis mereka akan mendapat informasi. Kampus sudah masing-masing sudah mempersiapkan prosesnya setelah mereka mendapat informasi dari kita, kemudian mereka menindaklanjuti ke mendaftar registrasi kampus masing-masing. Mekanismenya begitu. Ya. Itu, Mas. Oh, enggak ada. Alurnya sudah jelas. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian hadirnya, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Panitia, PMB, PT KIN se-Indonesia mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan sisa waktu yang akan kita tunggu dalam pengumuman ini banyak berdoa.
Jadi banyak berdoa, ini segenap orang tua kemudian calon mahasiswa itu sudah di depan laptop dan HP-nya masing-masing untuk menyambut jam 13.00 WIB. Teman-teman Humas se-Indonesia, matur suwun hadirnya secara virtual Pak Suhirman, Koordinator Humas PTKIN yang hadir secara virtual mengkondisikan, Gus Hayat dari Lampung, Sekretaris Humas PTKIN se-Indonesia, terima kasih. Dan para koordinator Pokja yang telah hadir semuanya, Pokjamu, SSE, Soal, IT, Sekretariat dan semuanya matur suwun rawuhnya. Para rektor yang hadir, Bu Evi, Bu Wasilah dan seluruh para rektor yang hadir secara virtual, matur suwun kehadirannya, sampai jumpa besok di Palembang. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.